Sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian 200 meter. Oke, jadi ini ada sebuah bola, dia dijatuhkan bebas sejauh 200 meter. Misalkan di sini 200 meter ya. Hitung kecepatan dan ketinggian. Kecepatan dan ketinggian pada saat energi kinetik itu adalah 4 kali energi potensialnya. Oke, berarti ini adalah titik A, kemudian dia itu tanya ketika bolanya itu berada pada titik B, berarti nanti yang ditanyakan adalah VB sama HB, berarti EK-nya adalah EKB sama EPB. Nah, kenapa nggak di dasar sekalian sih kak? Gitu kan, misalkan ada yang tanya kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa ya, karena kita tuh cuma dikasih clue bolanya itu dijatuhkan, tetapi tidak dikatakan pada saat mencapai dasar. Itu belum kayak gitu, tapi yang ditanyakan adalah ketinggian bola ketika energi kinetiknya itu 4 kali energi potensialnya. Berarti kan bisa aja belum nyentuh gitu kan, atau bahkan belum nyentuh ke tanah gitu kan. Jadi kita umpamakan titik B-nya itu ada di sini. Nah, HB-nya itu berarti dari posisi B ke dasar, itu adalah HB. Kemudian karena benda itu dijatuhkan bebas, berarti awalnya memiliki kecepatan 0. Sampai situ paham ya? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita akan menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 ditambah EK1. Satunya kita ganti A aja ya, biar nggak bingung ya. Ini A, sama dengan EPB ditambah EKB. EP-nya adalah MGHB ditambah setengah MVA kuadrat MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Kemudian karena kita punya clue EKB sama dengan 4 EPB, berarti kita tetap aja ya, berarti EPB-nya itu masih tetap, ditambah EKB-nya kita substitusikan. Berarti kan EKB itu 4 EPB, berarti kita tulis 4 EPB seperti ini. Kemudian masanya itu kita belum tahu, G-nya adalah 10, HB-nya itu kita belum tahu juga ya. HA ya, bukan HB, sebentar, sorry. Ini HA-nya itu kita sudah tahu, yaitu 200, karena bolanya itu kan dilepaskan dari ketinggian 200 meter, jadi HA-nya adalah 200 ditambah setengah M, VA-nya kan 0, berarti semuanya 0, berarti kita langsung tulis aja 0 sama dengan 5 EPB menjadi 2000 M sama dengan 5 MGH. Nah, kalau dari sini M-nya bisa kita coret, H-nya adalah HB, berarti 2000, ini 5 kali 10, kita taruh sini ya, sama dengan HB, ini bisa kita coret, ini sisanya adalah 4, berarti 40 sama dengan HB, 40 meter. Nah, sampai situ paham? Oke, selanjutnya kita kan tahu bahwa EKB sama dengan 4 EPB. Jadi untuk mencari V kita harus tahu nilai EK-nya dulu, karena rumus EK kan setengah MP kuadrat. Maka 4 MGHB setengah MVB kuadrat. Kemudian M-nya bisa kita coret, setengahnya masih tetap, VB-nya kita cari, 4 kali 10, HB-nya adalah 40, berarti 1600, kita langsung kali 2 menjadi VB kuadrat, berarti VB sama dengan akar 3200. VB sama dengan 1600 kali 2 gitu ya, berarti VB 1600 kan di akar keluar 40, berarti sisanya adalah 40 akar 2 meter per second. Jadi VB nya sudah dapat, HB nya juga sudah dapat.
Selanjutnya untuk nomor 3, jadi ada sebuah balok bermassa 0,5 kg. Kita tulis dulu. Diletakkan di atas meja licin. Oke, kita coba gambarkan. Di sini benda, ini anggap meja licin gitu ya. Dikaitkan dengan sebuah pegas mendatar. Oke, anggaplah di sini ada pegasnya. Kemudian dengan konstanta pegas berarti K 200 Newton per meter. Jika pegas ditekan sejauh 4 cm, itu adalah delta X-nya, yaitu 4 cm atau 0,04 meter. Tentukan kecepatan balok ketika melalui titik keseimbangan. Oke, V-nya yang ditanya. Logikanya gini. Jadi, pada awalnya ada sebuah benda sini dalam keadaan setimbang. Jadi ada pegasnya nih. Ini kondisi A. Kemudian pada kondisi B, pegasnya itu ditekan. Nah, dia ditekan. Jadi artinya ketika pegasnya ditekan, itu kan berarti semakin pendek, dan ketika dilepaskan itu akan kembali ke kondisi semula ketika sebelum ditekan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai titik keseimbangannya. Jadi ketika ditekan dia dalam kondisi yang lebih pendek, dan ketika dilepas dia akan kembali ke posisi awalnya, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi setimbang. Sampai situ paham ya? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus. Karena pegasnya di awal, berarti EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 ditambah EK1 ditambah EP pegas sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, perlu kalian ketahui, EP kan ada MGH rumusnya. Nah, di sini hanya kan tidak ada, berarti kita anggap 0, artinya EP-nya itu 0. Kemudian, kalian juga perlu tahu, ketika ditekan, ini kondisi 1 ya, ini kondisi setimbang, kondisi 2, ketika ditekan, itu kan bendanya tidak bergerak. Artinya apa? Artinya V1 itu 0, berarti kita tanya V2-nya, gitu. Berarti, EK1 itu kan rumusnya setengah MV kuadrat, V1-nya kan 0, berarti otomatis 0. Ditambah EP pegas, setengah kali K kali delta X kuadrat, sama dengan EP2 juga 0, setengah M V2 kuadrat. Selanjutnya, setengah K-nya tadi berapa? 200 ya. Kemudian delta X-nya itu kita jadiin meter, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan, sama dengan setengah. Kemudian masanya adalah 0,5 kg, V2 kuadrat yang ditanyakan. Kemudian ini kita coret, berarti 100 itu 10 pangkat 2, 4 kuadrat yaitu 16, 10 min 2 dikuadratkan 10 pangkat minus 4, sama dengan setengah dikali 0,5, setengah juga ya, berarti 1/4 dikali V2 kuadrat, berarti 16 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 4 sama dengan V2 kuadrat, berarti 16 kali 4 itu adalah 64 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan V2, berarti ini di akar. Berarti hasilnya 8 kali 10 pangkat min 1 meter per second, itu adalah V2-nya. Selanjutnya, di sini ada soal sebuah benda digantungkan pada tali yang panjangnya 2 meter. Oke. Jadi kita umpamakan di sini ada sebuah benda digantungkan pada tali, panjang talinya itu adalah 2 meter. Kemudian diberi kelajuan 6 meter per second. V1-nya 6 meter per second di titik A. Ini kita anggap sebagai titik A, sehingga menyimpang sejauh, oke. Jadi benda ini atau gini kita buat lebih panjang. Ini adalah titik A. Kemudian benda tersebut di titik A ini dipukul atau dilempar misalkan, sampai akhirnya dia membentuk sudut di titik B sejauh 60
derajat. Ada sudutnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa kelajuan di titik B. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita akan menggunakan kekekalan energi mekanik ya, hukum kekekalan energi. Nah, di sini EMA itu akan sama dengan EMB. Kemudian EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Kemudian EPA berarti kan MGH, kita harus tahu ketinggiannya. Nah, di sini ketinggiannya kita anggap ketinggiannya di titik A kita anggap sebagai titik acuan. Jadi nanti 0. Ini adalah HA-nya, kita anggap 0. Berarti nanti EPA itu 0. Kemudian EKA-nya adalah setengah MVA kuadrat sama dengan EPB MGHB. HB-nya berapa, Kak? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu di sini. Nah, tapi kalau kalian lihat, ini kan membentuk sebuah segitiga. Seperti ini. Ini adalah 60 derajatnya ya di sini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, yang area di depan sudut itu kita kalikan dengan sin, yang di samping sudut itu cos. Berarti nanti HB itu bisa didapatkan dari, ini kan total panjang talinya adalah L ya. Berarti nanti L dikurangi L cos theta. Gitu ya. Kemudian ditambah EKB setengah M VB kuadrat. Kemudian M-nya bisa kita coret. Langsung kita masukkan. VA kuadratnya berarti 6 kuadrat menjadi 36 sama dengan 10. HB-nya kita harus hitung. Jadi HB sama dengan L dikurangi L cos theta. L dikurangi L cos 60. L-nya adalah 2 dikurangi 2 kali cos 60 adalah setengah. Berarti 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Berarti HB-nya itu 1 ditambah setengah VB kuadrat. Kita coret, hasilnya 18 sama dengan 10 ditambah setengah VB kuadrat. Berarti 18 dikurangi 10 sama dengan setengah VB kuadrat. Kemudian berarti sisanya 8 dikali 2 sama dengan VB kuadrat. 16 di akar itu adalah VB-nya, berarti 4 sama dengan VB. Oke, kita sudah dapat nilainya meter per second ya satuannya. Selanjutnya di sini nomor yang terakhir ada sebuah lintasan, jadi ada benda A itu dilepaskan. Kalau dilepaskan berarti kecepatan awalnya itu 0 seberat 5 kilo. Kemudian dia kan turun. Nah, selama turun itu lintasannya licin. Sampai pada akhirnya dia di titik C itu lintasannya mulai kasar sehingga dia akan berhenti di titik B. Kondisinya seperti itu. Nah, ketika berhenti itu VB-nya otomatis 0 gitu ya. Makanya di sini ditulis VB-nya sama dengan 0 terus dia berhenti. Nah, di sini HB-nya itu kita anggap 0 ya. Karena dia di dasar. Kalau ada soal seperti ini kita akan menggunakan rumus dari EM A dikurangi FG dikali SCB sama dengan EM B. Perlu diketahui yang ditanyakan adalah jarak lintasan yang kasar atau SCB-nya. Nanti kita mau cari SCB, jarak antara C ke B. Oke. Nah, di sini merupakan konsep dari hukum kekekalan energi untuk bidang yang kasar. Untuk EMA-nya berarti kan kita bisa ganti dengan EPA ditambah EKA dikurangi FG dikali SCB sama dengan EPB ditambah EKB.
Kemudian MGHA ditambah setengah MVA kuadrat dikurangi FG-nya bisa kita ubah menjadi mu G dikali N ya. Kemudian kita kali SCP sama dengan pada B, EPB itu kan butuh H di B. H di B itu 0, berarti kita tulis 0. Kemudian EKB itu kan membutuhkan kecepatan, sedangkan kecepatan di titik B itu juga 0, berarti 0 juga. Maka masanya adalah 5, G-nya 10, HA-nya itu 2 ditambah setengah 5, VA kuadratnya itu 0 ya. Berarti langsung saja di sini 0 dikurangi mu G-nya 0,2. Loh, N-nya gimana Kak? N-nya kan kita belum tahu. Oke, kita gambarkan. Ini kan lintasan dari titik C ke titik B, anggaplah. Kemudian ini kan ada bendanya. Nah, ini kayak gesek, ada kayak geseknya. Jadi, karena ini benda, itu akan memiliki gaya ke bawah, yaitu W. W itu rumusnya adalah M kali G. Dan dia akan memiliki gaya ke atas yang kita sebut N. Artinya apa? N itu akan sama dengan W. Jadi kita bisa ganti N dengan W. Masanya adalah 5, G-nya adalah 10. Berarti W-nya adalah 50. Jadi kita tulis N itu sebagai W 50, kemudian SCP sama dengan 0. Menjadi 100 dikurangi 0,2 dikali 50 SCP. Berarti berapa? 10 SCP ya. Sama dengan 0. Kemudian 100 sama dengan 10 SCP. 100 dibagi 10 sama dengan SCP. Berarti SCP-nya itu sebesar 10 meter.